Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tips ya, ataupun tutorial bagaimana settingan ideal pada pengaturan suhu pada kulkas satu pintu ya teman-teman. Nah di sini saya akan contohkan pada kulkas sub satu pintu. Nah di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman fungsi dari pengaturan suhu ini ya teman-teman. Nah, fungsi dari pengaturan suhu ini ataupun termostat selain dia itu mengatur suhu, fungsi dari termostat ini juga berfungsi sebagai mengatur kapan hidup dan matinya kompresor ya teman-teman. Jadi dia juga mengatur kapan hidupnya kompresor dan juga akan mengatur kapan matinya kompresor. Jadi di sini misalkan kita setting di apa namanya? Misalkan kita setting pengaturan suhunya ini berada di posisi medium, nantinya kompresor itu akan bekerja ya teman-teman, bekerja sampai suhu ruangan ini eh, sudah tercapai di suhunya itu berada di medium ya teman-teman. Jadi kalau misalkan suhunya itu sudah mencapai di medium, otomatis pengaturan suhu ini akan memerintahkan kompresor itu akan berhenti ya atau beristirahat. Nah, nantinya apabila suhunya itu mulai turun, di dalam ruangan ini suhunya mulai turun, nah otomatis pengaturan suhu ini akan memerintahkan kompresor itu akan bekerja kembali ya teman-teman. Nah, untuk fungsinya seperti kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman dalam mengatur suhu pengaturan suhu ini tidak boleh ngasal ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman dinaikin lalu diturunin lagi, lalu dinaikin lagi. Nah, hal yang seperti itu yang teman-teman wajib dihindari ya teman-teman, agar kulkas teman-teman itu bisa lebih awet ya. Nah, kenapa saya tidak memperbolehkan hal yang seperti itu ya teman-teman? Karena eh, di sini untuk kompresornya sendiri itu ketika dia sudah mati atau tidak bekerja, dia akan hidup lagi itu eh, paling normalnya ya ketika dia sudah mati mau hidup lagi itu paling tidak itu kita menunggu sekitar 5 menit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kompresor itu mati lalu kita hidupkan lagi, otomatis kompresor itu tidak akan bekerja ya teman-teman. Jadi kompresor itu membutuhkan jeda untuk bisa hidup kembali. Nah, alasannya kenapa nggak boleh diputar seperti itu? Nantinya kalau misalkan teman-teman bisa diputar seperti ini, dimatikan lalu dihidupkan lagi, lalu dikecilin lagi, dibesarin lagi. Nah, hal yang seperti itu akan menyebabkan kulkas itu mudah rusak ya teman-teman. Karena pada bagian kompresor sendiri itu ada yang namanya overload ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dinaikin, diturunin lagi seperti itu, otomatis kompresor kan tidak akan bekerja ya teman-teman. Kalau kompresor itu tidak bekerja, otomatis akan membuat ampere itu semakin tinggi ya. Nah, kalau misalkan ampere itu semakin tinggi, otomatis overload ini akan panas ya seperti di metal. Nantinya kalau terlalu panas, overload ini akan putus ya teman-teman, dan kompresor tidak akan bekerja. Nantinya dia akan bekerja lagi kalau overloadnya ini sudah dingin kembali ya. Nah, hal itu wajib dihindari teman-teman karena dapat menyebabkan overload ini bisa rusak ya teman-teman. Biasanya tanda-tandanya itu overload yang rusak seperti itu pada bagian tengah-tengahnya sini ini ada semacam retakan ya teman-teman. Nah itu mungkin bisa disebabkan dari hal tersebut ya teman-teman, ataupun dari pemakaian juga. Nah, kerusakan yang paling fatal itu jika kita sering-sering seperti itu, kadang juga dapat menyebabkan kompresor itu bisa macet ya teman-teman. Jadi hal yang sepele seperti itu yang paling fatal, kerusakan yang paling fatal dapat menyebabkan kompresor kulkas itu akan macet. Nah, untuk pengaturan suhu sudah paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pencairan bunga es. Nah, di sini sebagian juga ada pertanyaan juga, Mas, mana yang lebih baik ya untuk pencairan bunga es? Dicabut stop kontaknya atau kita matikan termostatnya ataupun menggunakan tombol frostnya ini ya teman-teman, tombol pencairan bunga es. Nah,
Ketiga-tiganya itu nggak ada masalah ya. Artinya bisa digunakan semua, bisa menggunakan dicabut ataupun pengaturan suhunya dimatikan. Kalau misalkan ada tombol frostnya seperti ini ya teman-teman, pencairan bunga esnya seperti ini, itu nggak ada. Kalau dikecilin itu termostat apa namanya, kulkas ini tidak akan mati ya meskipun dikecilin. Nah, kalau misalkan nggak ada frostnya, itu baru bisa kita matikan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, bisa dicabut, bisa menggunakan dari pengaturan suhu ini ya. Nah, untuk menggunakan cara yang sistem yang pencairan bunga es ini, teman-teman tinggal tekan tombol tengahnya ini. Nah, ini bisa tekan, nantinya dia akan masuk ya teman-teman. Nah, otomatis kompresor itu tidak akan bekerja ya, atau beristirahat lah istilahnya. Nah, Mas, kapan akan hidup kembali kulkasnya? Nah, di sini kulkas itu ketika sudah ditekan tombol frostnya, pencairan bunga esnya ini sudah kita tekan, nantinya dia akan hidup kembali itu setelah bunga es yang ada di evaporator ini itu sudah mulai mencair ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah mencair semua, nantinya tombolnya ini akan kembali lagi seperti ini ya. Jadi nggak di dalam lagi, kembali lagi seperti ini, dan nantinya kompresor akan hidup kembali ya. Jadi kurang lebihnya caranya seperti itu. Teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Nah, oke teman-teman, itu saja video dari kami. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.